Baik, kami lanjut ke perbincangan. Saya mau ke Pak Ahmad Baidowi ya, ini tetangga pelaku yang ada di wilayah Lampung. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, Pak Ahmad, tetangga Pak Ahmad yang bernama Mustafa ini yang kemarin kita ketahui gitu ya menyerang kantor MUI, kesehariannya seperti apa sepengetahuannya Pak Ahmad ini? Keseharian beliau itu ya aktivitasnya seperti biasa gitu. Biasa itu bagaimana Pak? Dia aktivitas ke kebun, tahu saya gitu. Beliau ini petani? Tani ya. Ya. Di rumahnya tinggal sendiri atau ada keluarganya Pak? Ada anak istrinya. Oke. Nah, Pak Ahmad Baidowi sendiri sering nggak ketemu sama Pak Mustafa ini? Sering. Kalau ngobrol gimana Pak? Ngobrol apa aja Pak biasanya Pak? Kalau ngobrol, dia orangnya agak humoris juga sih. Kalau ketemu di warung, kami kadang-kadang ketemunya di warung gitu. Itu ngobrol sebentar gitu. Apalagi pas bulan puasa itu sering ketemu. Pulang di warung gitu. Pak Ahmad, ya, Pak Ahmad pernah Bapak atau tetangga melihat nggak mungkin siapa tamu-tamu yang datang ke rumah bertemu dengan Pak M tersebut, ada yang janggal nggak dirasa oleh warga? Nggak ada kejanggalan atau sering ada tamu itu nggak ada di rumahnya. Oke. Nah kalau ngobrol tadi kan Pak Ahmad menyampaikan humoris, kok ngobrol biasa aja, pernah nggak menyinggung mengenai ada bisikan-bisikan bahwa ia wali nabi, kemudian berbicara mengenai MUI juga dalam obrolan sehari-hari? Kalau masalah itu beliau itu nggak pernah menyinggung atau mengajak tentang masalah keagamaan, itu tidak pernah. Jadi ngobrol seperti bapak-bapak biasa aja gitu ya Pak? Ya biasa aja seperti normal biasanya gitu. Tapi Pak Ahmad tahu? Oke, Pak Ahmad tahu nggak kalau Pak Mustafa ini memang juga bergabung dalam klub menembak dan bisa juga mungkin kesehariannya juga aktivitas menembak atau gimana, tahu nggak Pak? Nggak tahu. Nggak tahu, oke. Tidak. Pak Ahmad, si Pak Ya. M ini ya, sepengetahuan Pak Ya. Ahmad sering keluar kota juga Pak? Tahu saya nggak pernah sih, jarang lihat gitu kalau dia pergi. Kalau sering ke kebun ya sering lihat. Gitu. Nah keberangkatan yang ke Jakarta kemarin, Bapak sempat mengetahui atau tidak? Tidak sama sekali. Tidak, oke. Pak Ahmad, kabar-kabar yang kita dengar bahwa si pelaku ini Pak M ini dulunya pernah juga melakukan pengerusakan di DPRD Provinsi Lampung, kemudian juga akhirnya diproses secara hukum. Nah, kalau informasi mengenai itu, Pak Ahmad tahu nggak Pak? Gimana Ya, ceritanya? dengar itu. Saya sempat dengar itu, cuman kalau sejauh bagaimana awal-awalnya itu saya kurang paham. Karena saya tahunya dari pemberitaan juga. Karena waktu itu saya lagi di daerah Pulau Jawa juga kejadian. Oh, oke. Oke, baik. Nanti kembali ke Pak Ahmad ya, saya mau ke Bang Haris. Bang Haris. Ya. Bang Haris, kalau Anda melihat ya peristiwa yang kemarin, perlu nggak kita tuh masyarakat gitu ya berhenti pada informasi ya orang ini mengaku wali nabi, pengen ketemu presiden, ketemu MUI karena tidak dapat akses kemudian menembak ke kantor MUI? Yang pertama, minal aidin wal faizin dulu. Mohon maaf lahir batin untuk semua. Kemudian ini TKP-nya kan di kantor MUI, jadi seksi untuk menjadi pemberitaan dan fokus pada masalah dari apa yang dilakukan oleh Mustafa bin Nurdin ini. Apakah ini masuk kategori aksi terorisme? Publik sebenarnya secara sederhana bisa mengembalikan pada parameter atau tolak ukur yang ada di Undang-Undang Teroris.
Jadi saya pikir belum memenuhi unsur-unsur untuk dikategorikan aksi Mustafa ini sebagai sebuah aksi terorisme. Oke, bagaimana dengan barangkali ada pemikiran yang sebangun dengan pemikiran yang selama ini menjadi background dari kelompok terorisme. Jadi kita juga tidak menemukan korelasinya, Dan yang perlu dicatat adalah aksi-aksi teror itu kan tidak mesti bisa dikategorikan sebagai aksi terorisme. Dan kita kadang-kadang juga kurang objektif dan kurang jujur ya. Analoginya sama-sama cangkul itu di sawah, burung kuntul itu di sawah. Kadang burung kuntul dibunyikan pacul, cangkul dibunyikan kuntul. Jadi apa yang dilakukan si Mustafa ini kalau kita compare dengan apa yang dilakukan oleh kelompok teroris di OPM di Papua ya sangat jauh berbeda. Jadi ini perlu kita kejujuran untuk mengatakan tentang satu fenomena. Nah, bagaimana dengan Mustafa ini? Kalau saya lebih condong untuk membuat macam diagnosa ini fenomena haluisme dalam beragama sebenarnya. Merujuk dari beberapa dokumen yang ditemukan, yakni dari surat yang dikirim ke MUI, demikian juga surat yang dikirim ke Polda dan sebagainya, yang dia mengaku sebagai utusan Nabi dan Allah, jadi untuk ketemu unsur pimpinan MUI dengan misi dia ingin agar umat ini bersatu, tapi kan tidak jelas bersatu dalam konteks apa. Jadi dan bagaimana juga metodenya. Jadi ini adalah fenomena haluisme dalam beragama. Dan orang-orang yang mengalami haluisme dalam beragama ini bisa jadi latar belakangnya memang pernah bersentuhan, misalkan dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dalam memahami agama. Katakanlah contoh misalkan beberapa sempalan kelompok NII atau N11 yang populer itu punya pemahaman bahwa seorang nabi itu tidak selesai dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi masih ada nabi-nabi yang lain. Jadi tidak menutup kemungkinan akan muncul nabi-nabi baru. Ini contoh. Bisa jadi kemudian secara genealogi pemikiran orang model Mustafa ini pernah bersentuhan dengan orang-orang seperti itu. Nah, tapi kembali bahwa apa yang dilakukan ini kan akhirnya melahirkan spekulasi karena dia meninggal ya. Bisa jadi setelah dia menembak pergi, dia ditangkap jantungan lemes, dia mati, dia tidak semilitan atau tidak segarang yang menjadi ancaman dia. Mungkin usianya juga sudah 60 tahun. Jadi ini tindakan pidana atau tindakan kriminal dari histori yang terungkap. Dia kan memang pernah kasus di Lampung itu melakukan pengerusakan. Latar belakangnya juga ini haluisme tentang soal keyakinan dia tentang dia diutus untuk menyampaikan pesan-pesan Nabi dan pesan Tuhan gitu. Jadi ini bukan persoalan terorisme. Ya. Terorisme, oke. Kalau tidak masuk dalam indikator ini terafiliasi dengan teroris atau masuk dalam kasus terorisme, lantas kalau Bang Haris melihat apa yang dikejar oleh orang-orang seperti ini? Tapi tahan dulu ya Bang ya, kita akan sambung lagi nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Haris dulu. Bang Haris, kalau melihat sebenarnya lantas apa mungkin goal yang mau diraih orang atau pelaku seperti ini? Apakah memang benar-benar ada indikasi yang diserang justru MUI, atau ini mungkin masuk ke dalam aliran sesat, atau memang ada gangguan kejiwaan atau haluisme yang tadi Bang Haris katakan? Sebenarnya apa sih yang ingin dicapai, yang ingin diraih? Kalau sekiranya orangnya ini hidup tentu akan berbeda ceritanya, bisa dibuka, diungkap apa yang jadi motif dia dan sebagainya. Cuman dari fakta-fakta eksplisit yang bisa kita dapatkan, yang pertama ini kan tadi haluisme yang melahirkan sikap depresi sebenarnya, karena berapa kali pengen ketemu ketua pimpinan MUI, tidak ketemu, sampai kemudian dia mengancam dan sebagainya, akhirnya dia kemudian datang.
dan mencari senjata api dan sebagainya. Akhirnya ketemu airsoft gun itu. Dan itu bisa didapatkan dengan mudah, jadi beli di online dan bahkan dikasih KTA, ya ini perbakin dan sebagainya. Salah satu misalkan ada satu nama yang tergabung dalam shooting club itu. Ini jadi pelajaran penting bagi MUI ini, mohon maaf sekali barangkali tidak berkenan. Tentu MUI punya mekanisme untuk filtering orang-orang yang pengen ketemu pimpinan, jadi dengan melalui surat dan sebagainya, ditimbang dan sebagainya untuk bisa ditemui dan sebagainya. Tapi paling tidak muncul fenomena haluisme dalam beragama. Ini bisa jadi mereka ingin ketemu dengan MUI, pengen komunikasi, dan ini harus ada desk yang terbuka untuk mengakomodir. Paling tidak MUI bisa memberikan bimbingan pada orang-orang model seperti Mustafa ini, memberikan konseling, atau bahkan kemudian melihat fenomena haluisme dalam beragama, MUI bisa juga mengeluarkan guide untuk umat ini, agar tidak terjebak dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan sampai melakukan tindakan yang ekstrim, yakni tidak puas, depresi, dia meneror seperti kasus yang kita lihat hari ini, Mustafa. Lebih-lebih lagi, kalau benar, kalau surat yang pernah dibuat oleh Mustafa ini pernah dikirim ke pihak Polda juga, harusnya ini kan ada respon yang signifikan, karena sifatnya adalah ancaman, sehingga bisa melakukan preemptif, jangan sampai orang-orang yang depresi ini melahirkan gangguan sosial atau gangguan keamanan pada warga atau institusi tertentu dari orang-orang yang di Indonesia ini. Dan sekali lagi, ini sikap-sikap haluisme ini bisa melahirkan penyimpangan perilaku sampai pada level yang ekstrim, yakni melakukan tindakan teror ketika mereka butuh pengakuan tapi tidak diakui, dan dia punya keinginan tapi tidak bisa tercapai, akhirnya melahirkan depresi. Dan terlihat sekali dari bahasa-bahasa atau diksi-diksi yang digunakan ini memang orang yang butuh bimbingan dari para ulama agar kemudian mereka bisa proporsional memahami. Kalau pesan-pesan utamanya yang ingin disampaikan kan persoalan persatuan. Ini tidak asing, ini populer di kalangan kaum muslimin. Semua orang pengen umat ini bersatu. Cuman masalahnya kan tidak clear juga apa yang diinginkan Mustafa ini bersatu dalam konteks apa, dalam konteks partai kah, organisasi kah, atau dalam konteks yakni negara atau sebagainya. Jadi tidak clear. Ini depresi ini. Oke, baik. Pak Niam, terakhir merespon juga apa yang tadi disampaikan oleh Bang Haris. Ya, terima kasih. Yang pertama, kita konsentrasi penanganan kasus ini diawali dengan pemastian keselamatan korban, ya. Kita konsentrasi untuk melakukan pendampingan. Tahap yang kedua adalah pendampingan untuk mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya dan juga sedetil-detilnya agar tidak menyisakan spekulasi di publik mengenai motif, mengenai hal-hal yang bisa jadi tidak terkait dengan hukum tetapi dikait-kaitkan karena tidak clearnya penanganan, ya. Misalnya terkait dengan rangkaian peristiwa ini dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Kemudian bagaimana akses terhadap senjata. Kalau toh dia perjalanan dari Lampung menuju Jakarta kan pasti ada pemeriksaan. Dia naik kapal atau naik pesawat atau naik kendaraan kan pasti ada mekanisme pemeriksaan kok bisa lolos. Kemudian juga akses terhadap senjata pada saat dia beli, kok bisa. Dan ini juga saya kira penting untuk diungkap secara detail bagaimana transaksi keuangan. Begitu kita lihat surat yang masuk itu di awal 2022, di dalam transaksi keuangan 2022 itu juga cukup banyak transaksi sampai puluhan juta. Yang itu tentu menyisakan muskilah, ya, pertanyaan-pertanyaan yang jika diungkap akan bisa menguatkan keutuhan di dalam melihat kasus ini. Kemudian terakhir transaksi itu sampai kurang lebih 30 jutaan, ya, di 2023 ini. Nah,
Kemudian juga komunikasi dengan siapa, saya kira polisi memiliki kemampuan yang canggih dan profesional di dalam mengungkap itu, dan kita sampaikan kepada publik. Dan secara khusus Majelis Ulama Indonesia membentuk tim pendampingan, pengawalan dan juga pemantauan agar kasus ini bisa tuntas. Dan yang terakhir tentu jangan sampai kasus ini kemudian menyebabkan keresahan yang berlebih di tengah masyarakat. Kita harapkan masyarakat tetap tenang dan kita mempercayakan kepada aparat penegak hukum, tetapi pada saat yang sama aparat penegak hukum kita harapkan juga dapat bekerja secara profesional, proper dan juga akuntabel. Oke, Baik. baik. Terima Terima kasih kasih banyak. Pak Niam, Bang Haris juga terima kasih. Pak Ahmad Badowi juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi kita serahkan kasus ini kepada pihak kepolisian ya. Semoga memang dapat diselesaikan secara clear dan juga tuntas pastinya. Oke, perbincangan ini juga harus menutup jumpa kita kali ini. Saya Kamarati Kusuma. Saya Bayu Andrianto, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.